Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa waktu hanya bisa lewat noleh. Belum bisa masuk ke ruangan ini atas izin Allah. Hari ini kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita semuanya masuk kembali ke rumah ini. Semoga kedatangan ibu-ibu semuanya menjadi membawa keberkahan untuk keluarga besar ceria dan begitu juga keluarga besar Mbak Devi. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, dan semoga kita pun mencintai Nabi. Semoga dengan duduk kita di majelis ilmu pelan, sabar, kelak kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah supaya waktunya cukup kita langsung. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah. Banyak jamaah yang japri kemudian ketika pulang bercerita kepada ibunya dan suaminya, mereka berkata, apa nggre anaknya nyong ora oleh ngedusi gitu, Masya Allah. Maka begitulah syariat, dan itulah sekaligus menjadi renungan untuk kita semuanya, betapa pentingnya kita berdoa mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah. Andai anak saya perempuan, ya Allah, doa kita mati-matian mendapatkan menantu yang solih. Kalau kita punya anak laki-laki, kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan anak menantu perempuan yang solihah. Karena seperti yang sudah kita pelajari, tidak ada kemahroman di dalam mandi jenazah kecuali yang sama jenis kelaminnya. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang menguburkan jenazah. Ini agak unik bagi saya, karena saya belum pernah menguburkan jenazah, karena yang menguburkan jenazah itu laki-laki. Jadi betul-betul hari ini hanya teori saja, hanya membaca buku dan hanya kita mentadaburi. Satu hal yang harus kita tadaburi, Masya Allah, bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sampai ketika sudah menjadi bangkai saja masih dimuliakan oleh Allah. Di antara bentuk memuliakannya Allah kepada hambanya manusia adalah ketika kita mati ada syariat menguburkan. Kalau tidak kita mati diperponakan glondong kemawon, geledak naneng alas, apa gotong menggonong, apa glondong nameng kali, apa gondong nameng laut gitu kan, biar dimakan ikan atau kemudian biar bertumpuk di bendungan. Tetapi Islam agama kita tidak demikian. Kita Masya Allah diberikan satu syariat yang luar biasa. Pemandiannya rapet, mengkafaninya rapet, kuburannya Masya Allah, tata cara penguburan diatur sedemikian rupa dalam Islam, sehingga itu menunjukkan bahwa manusia itu dimuliakan. Kemarin kita korban, ya Allah Bu, ketika melihat sapi disembelih, deke penak temen ya disembelih kayak kono, sudah selesai. Sementara kalau kita mati, itulah gerbang pertama kita dalam kehidupan akhirat nanti. Maka bismillah, kita akan belajar tentang penguburan. Dari mana munculnya syariat penguburan manusia? Disampaikan di dalam Al-Quran kisah Qabil dan Habil. Tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 27 sampai 31. Nah, surah Al-Maidah ayat
ke-27 sampai ayat ke-31. Saya bacakan secara cepat. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka umatnya Muhammad tentang kisah kedua putra Adam. Namanya siapa? Habil dan Qabil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, kita sering menyebut hari raya kurban. Di ayat ini disebutkan il qarraba qurbanan. Istilah kurban muncul juga pada ayat ini. Nah, ketika mereka berdua mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu di antara mereka berdua Habil diterima. Dan dari laki-laki yang bernama Qabil tidak diterima. Insya Allah kita ceritanya sudah utuh. Kemudian dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Tapi Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka kemarin ketika kita mempelajari fikih kurban, bukan tentang hewan kurban yang paling baik, paling gede, paling mahal, tetapi siapa yang paling bertakwa ketika menyembelih kurban. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Sungguh ketika Qabil menggerakkan tanganmu, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu wahai Qabil kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Tuhan seluruh. Ini keindahan akhlaknya Habil. Kata Habil, seandainya engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk mencekekku, nyong tangannya kapan kayang gini wae, karena aku takut kepada Allah. Ini sekaligus nek ngudungi wong balik ngudungi napa pripun Bu? Normalnya manusia dinyek ya balik ngenyek. Itulah akhlaknya Habil kepada Qabil. Dilanjutkan. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan dari orang-orang zalim. Para ulama sepakat hari ini jika ada orang yang membunuh maka dosanya lari kepada siapa Bu? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Qabil Bu. Bayangkan. Dari zaman Nabi Adam inilah yang namanya dosa jariah. Ya Allah. Ya betul. Jadi kalau di teologi agama Nasrani, kenapa Yesus kemudian diutus untuk menebus dosa manusia? Dosa pertama yang ditebus Yesus adalah dosa Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi. Kemudian dosa Qabil dalam membunuh saudaranya. Maka ditebuslah dua dosa dasar manusia ini, dosa asal oleh Yesus Kristus, sehingga siapapun yang berdosa di alam dunia ini semua sudah ditebus siapa? Nah, sekarang nggak ada bedanya itu. Sekarang ada keyakinan ada penjaga kubur. Pokoknya nek mati ojo kuatir, takon wae sebut namaku nanti sudah beres urusannya. Masya Allah, fal'iyadzubillah. Itu pentingnya kita terhadap ilmu. Maka ya Allah, inilah dosa jariah. Jangan sampai kita mewariskan dosa jariah. Yang terakhir ini, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian ayat ke-31, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak. Jangan tanya Mbak Eva burung gagaknya segede dinosaurus apa-apa. Pokoknya di sini disebutkan burung gagak. Apakah seperti gagak yang hari ini kita lihat atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting Quran mengatakan Allah mengutus seekor burung gagak. Dan burung gagak itu atas izin Allah menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Ini manusia belajar sama siapa Bu? Sama burung. Dan banyak.
Yang namanya burung itu pagi keluar rumah mencari makan. Pulang bawa apa, Bu? Makanan. Ditaruh di mana, Bu? Di temboloknya. Kalau yang mau disuapkan kepada anaknya taruh di mana? Nate perso manuk gawa kresek, Bu. Nah, kalau kita kemana-mana pulang bawa apa, Bu? Pinten, cangkir, kreseknya pinten, Bu. Masya Allah. Itulah kadang-kadang manusia itu harus belajar dari hewan. Lihat semut, lihat burung, lihat adabnya mereka, lihat lebah, bagaimana kebiasaan mereka yang bagus. Dan di kisah ini jelas Qabil dinyatakan makhluk yang belajar kepada seekor burung yang bernama burung gagak. Maka disitulah syariat pengkuburan, dikubur di dalam tanah. Masya Allah. Dan satu nasihat juga untuk kita. Itulah kenapa di ayat yang lain menungso sing boten iman, boten manut kalih Gusti Allah niku luweh hina ketimbang kewan. Kewan niku kan padahal pel oke. Kewan niku napa mawon? Babi kewan boten? Guguk kewan boten? Kucing kewan boten? Nah, kalau Al-Qur'an bilang orang yang tidak taat kepada Allah kok lebih hina daripada kewan, berarti luweh elek saking guguk, monyet, BABI dan seterusnya. Fal'iyadu billah. Maka Masya Allah, kita dimuliakan dengan iman, kita dimuliakan dengan akhlak, dan kita dimuliakan dengan ilmu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman ke 108. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Jenazah dikuburkan dalam liang lahat dengan menghadapkan ke arah kiblat. Dados wajahnya madhep kemana? Sebagaimana ketika kita nopo? Tidur. Pripun lingsare madhep? Madhep kanan, tangannya kemudian di pipi. Nah, itu sebenarnya kita sedang latihan. Nah, nyongka ngemben kayang kene nang. Nah, jadi prinsipnya menguburkan kan setiap orang, setiap daerah itu berbeda-beda. Prinsipnya menguburkan yang harus dipegang dan itu sunnah itu adalah bahwa jenazah itu menghadap kiblat. Nah, ini prinsip yang pertama. Jenazah dimasukkan dari arah kepala dengan pelan. Berarti dimasukkan dengan arah kepala. Nah, kuburan kita itu kan tidak teratur, tidak baris gini. Umpama teratur ngeten nggih, satu baris, kemudian lahat berikutnya dua baris, maka memasukkan jenazahnya itu akan mudah dari satu arah. Tapi kan kita gali di sini, di sana sudah ada, di bawah kadang sudah ada, kanan kiri juga sudah ada. Maka prinsipnya bagaimana memasukkan jenazah itu dari arah kepala dulu. Makanya biasanya saya tanya sama suami, wong kula dereng tahu nganu kan, pocongnya dicekel gitu kan, kemudian di rangkul, dipegang erat gitu, kemudian dimasukkan. Kadang itulah hati-hati, terjadi melorot, terjadi apa di situ, maka disitulah adab dalam kita berbuat baik kepada jenazah. Prinsipnya menghadap kiblat. Nanti ada prinsip lain di mana satu liang itu sebenarnya untuk satu orang, kecuali keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat atau sudah meninggal lama baru dikuburkan dan seterusnya. Ke arah kiblat dengan pelan, sampai disebutkan dengan pelan, Bu. Betapa Islam sangat mengedepankan adab sampai kepada mayit nek mboten saged nglawan nggih, Bu. Umpami dewek arep ngawur wae kan mayit enggak apa-apa, tetapi dinasehatkan di dalam kitab Syafi'iyah ini memperlakukan mayat semuanya dengan pelan. Kemarin kita sudah pelajari memandikan mayat boleh dengan air hangat, boleh dengan air dingin, itu tidak termasuk aturan. Nah, itu hanya kebiasaan saja. Kalau di rumah sakit saya tidak tahu menggunakan air dingin apa air hangat. Air dingin. Kalau biasanya di rumah-rumah menggunakan air hangat. Di tempat saya itu menggunakan air hangat nguduk dulu. Tapi di Garung tidak, airnya di musola itu langsung dari napa niku? Nggih, selang. Air kamar mandi begitu, air yang ada di dalam
Kamar mandi dialirkan pakai selang, ditampung di beberapa daerah menggunakan air dingin. Ala kulihal itu adab. Dan itu adalah kebaikan akhlak kita kepada si mayit. Kalih wong mati wekon apik apa maning? Karo wong urip wekon apik apa maning kalih bojone. Napa? Baleni malih nggih Bu. Kalih wong urip wekon apik apa maning karo kalih wong mati wekon apik apa maning kalih wong urip kabeh kon apik apa maning kalih bojone. Maka itu yang paling harus kita perhatikan. Kita lanjutkan. Wa yaqulul ladzi yalhaduhu. Nah Bu. Dan orang-orang yang menerima jenazah di dalam liang lahat, berarti sing teng dhuwur napa sing teng ngisor? Yang di bawah. Membaca doa, nah, Bu. Bunyinya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Di dalam matan yang lain disebutkan annan nabiyya kana idza wada'al mayyita fil qabri qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Yang pertama ala millati, yang kedua kalimatnya ala sunnati. Suatu saat kok suami kita mendapatkan dereng mau ala sunnati ya bener ora ke ngertine ngala millati. Dua-duanya adalah dibenarkan sesuai dengan riwayat yang sahih. Sunnah nggih sunnahnya Nabi, milah nggih sunnahnya Nabi, itulah agama Islam. Maka intinya menyebut nama Allah dengan menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, di dalam kitab ini, dan ini adalah kitab Syafi'iyah, dan orang Indonesia penganut Syafi'iyah, tidak disebutkan bagaimana azan itu dikumandangkan di dalam kubur. Tidak disebutkan pula dalam buku ini bagaimana mayit setelah dikuburkan kemudian dituntun atau ditalkin. Ayo jawab, kok nek ditakoni man rabbuka dijawab. Nah, sekali lagi hari ini kita belajar kitab Syafi'iyah. Dan tidak disebutkan di dalam kitab ini. Yang disunnahkan ketika jenazah itu dimasukkan, yang nampani di dalam liang lahat itu membaca apa tadi? Bismillahi ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi perhatian untuk kita. Jangan sampai hal-hal yang sunnah dituntunkan tidak dilakukan, hal-hal yang tidak sunnah malahan dilakukan. Niki kita apa sing matur niki, dudu sing maosaken niki asli maos niki. Kemudian wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Kemudian jenazah ditidurkan miring di dalam kubur setelah kuburan itu digali dengan kedalaman orang berdiri dan satu lambaian tangannya. Gitu Bu. Jadi maksud dari lambaian tangannya itu maksudnya kedalaman liang kubur adalah sekedar tinggi seseorang. Wong sing lumrah, ampun ngukur kula, golongan kula pendek. Jangan juga ngukur siapa ya yang tinggi banget ya. Bu siapa? Bu Anis misalnya, itu kan tinggi banget. Kalau tangannya beliau begini, liang lahatnya standarnya manusia biasa. Mungkin kalau penggali kubur sudah tahu ukurannya nggih 2 meteran atau nggih. Yang standar tingginya dengan posisi mengangkat kedua tangannya di atas. Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan dan sahih, diriwayatkan dari Hisham bin Amir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai yang syahid di dalam perang Uhud nanti. Intinya itu tadi ukuran liang lahat. Ini juga jangan sampai jadi perdebatan. Intinya cukup untuk menguburkan, tidak sempit dan tidak menyusahkan orang yang menerima kubur. Nah, kemudian ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa yusabbahul qabra wa la yubna alaih. Kuburan diratakan. Ini kita belajar Syafi'iyah ini. Kuburan diratakan. Dan kuburan tidak boleh dibangun. Dan tidak boleh dikapur. What the meaning of kapur? Atasnya ditaburi kapur? No. Maksud dikapur itu adalah disemen atasnya. Nah,
dan tidak boleh dikapur. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kitab Syafi'iyah termasuk yang inti. Juga dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang baru, penulis-penulis mazhab Syafi'i menyepakati pendapat ini. Tapi lihatlah, siapa yang paling banyak melanggar? Kita sendiri, dan kita mengatakan kita adalah pengikut mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi Ibu, ini nun sewu terkait dengan pengijingan, cungkup, persemenan dan sebagainya. Sekarang pakai logika saja. Yang pernah tinggal di Jakarta, berapa biaya menguburkan? Mahal. Dan setahu berapa Bu? 3 jutaan. Setahu saya setiap tahun ada perpanjangan kontrak. Kalau tidak perpanjangan maka kuburan itu akan digunakan oleh yang lain. Artinya sekarang kita tidak bicara dalil. Kenapa sih kita tuh tidak mau menerima syariat Allah? Jare sinten lah marai sesek nang Wonosobo lemah igen? Itu kan di Wonosobo. Tidak dengan di Jakarta. Sekarang kalau kuburan itu dibangun, ketika mau menggali tanah, apa yang terjadi oleh penggali kubur Bu? Menyulitkan. Dan setahu saya yang namanya batu nisan itu beratnya tidak sepele. Tapi apa? Berat. Sekali lagi hari ini kita membaca buku Syafi'iyah, dan yang terjadi di masyarakat kita itulah yang terjadi. Maka Ibu, Rasulullah SAW kuburnya hanya diberikan batu. Para syuhada Uhud yang dijamin masuk surga tanpa, Masya Allah. Sekarang kita lihat di Uhud, komplek Uhud, kuburannya hanya ditandai batu. Istri Rasulullah SAW, paman Rasulullah Hamzah, dikuburkan hanya dengan ditandai batu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita kadang terbawa kemanusiaan kita. Melasing nengkana ya panggere kau kuburannya ukur kayang kono. Palah kami pernah ke kuburan bapak mertua itu, anak-anak tuh sing endi kuburannya ya. Karena bapak tuh dulu ketika sedo ora semang deling-eling, pan nggo ngubur liyane ya ora papa. Sing penting dongakna, Masya Allah. Itu Bu. Kadang kita terbawa manusia, telek lah wis seminggu ora tahu telek misalnya. Kemudian melas temen yang grepak kuburannya ukur kayang kono ora di kapak-kapakna. Maka ini kitab Syafi'iyah sendiri yang mengatakan bahwa kuburan, dan begitulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kembali sedikit kepada tadi bahwa mayit itu kan dimiringkan. Nah, yang bagian muka itu dilepas, kemudian pipinya di. Nah, ada adat di masyarakat kita, badan mayit ketika miring itu diganjel dengan tanah yang di bulat-bulat itu. Nah, itu namanya gelu. Napa Bu? Gelu. Nah, itu gelu itu singkatan dari geloni perkara sing cacahe telu. Nah, gelu itu apa Bu? Geloni perkara. Ulama-ulama dahulu tuh luar biasa. Enggak menentang ya. Wong ngubur ora semang delek kayak kue, gitu enggak. Tapi taruh seperti itu enggak apa-apa, karena memudahkan mayat supaya miring. Mau diganjel apa? Pakai tanah misalnya atau pakai apa? Ustazah kan melas apa mboten diganjel kasur. Kita tidak disyariatkan untuk itu. Disyariatkan kita menghormati mayat sebatas ya seperti itu, diganjal dengan tanah atau batu, dan masyarakat kita punya kearifan mengganjal dengan gelu. Dan di gelu ini ada pelajaran Bu. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza mata ibnu adama yang qata amaluhu illa min salas. Apabila orang mati, anak Adam mati, terputus semua amalan kecuali tiga perkara. Satu, anak solih, amal jariyah, ilmu. Geloni perkara sing. Jadi mayat itu ketika dikuburkan gelo itu apa bahasa Indonesianya? Menyesali. Kenapa 3 perkara ini tidak dibawanya ke dalam kubur? Apa perkara yang pertama? Kenapa aku tidak memiliki amal jariyah? Kon amal abot alot. Kenapa saya tidak memiliki ilmu? Saya bilang, Bu, kita ngaji hari ini. Kondor punya masalah rumah tangga, Allah belum tentu sampai rumah tangganya selesai Bu. Nggak bisa. Caranya nek ngaji diberikan jalan
keluar oleh Allah, rezekinya juga dilancarkan. Yo ibu punya hutang pulang langsung lunas. Bukan begitu cara berpikir kita. Hari ini kita tidak melihat bagaimana indahnya pahala ngaji, Bu. Nanti ketika kita sudah di bawah tanah, insya Allah kita terbebas dari 3 gelu ini. Alhamdulillah. Nyongka ngaji, nyong tayang ngomong karo anake, tayang ngomong karo tanggane, tayang berbagi karo wong tuane, itu ilmu yang bermanfaat. Amal jariah 1.000, 2.000, 3.000, Masya Allah. Amal jariah, wakaf, menjadi bagian dari masjid, menjadi bagian dari sekolah, menjadi bagian dari pagar, menjadi bagian dari jalan. Itu yang kelak tidak akan kita sesali. Dan mayat itu menyesal, ngopo kok anak-anakku sing tak tinggal ora dadi bocah sing soleh. Masya Allah. Kemarin saya singgung di kajian, berapa kali sih kita ingat mendoakan orang tua kita sehari, Bu? Minimal 5 kali. Dan kata ulama itu orang yang paling pelit doain orang tua cuman 5. Dan saya kemarin bilang di Mapaya, kulo cok kasih mboten 5 kali, Bu. Karena lebar sholat langsung kelepat. Maka saya kalau sholat sendiri sedang tidak berjamaah, sebelum tahiyat saya menambah doa-doa. Di antaranya doa Robbighfirli wali. Mergane salam assalamualaikum wis dinteni anaknya langsung napa, Bu? Wong kadang sholat saja pandangan saya tidak madep ke depan. Madep napa, Bu? Karena sultan di situ dia rambatan, bukan? Nah, jadi sholat itu sambil aman. Sholat meneng, cep tangannya langsung, kan gitu, Bu. Coba, gelu itu pelajaran yang luar biasa dari para ulama terdahulu. Berapa banyak orang yang mengambil hikmah ini ketika menguburkan. Bantal ini adalah gelu, geloni perkara sing ya jebule nyong amale gering, anak soleh. Alah, berapa hari tahu orang berduka itu, Bu. Maka itu boleh dikasih gelu, boleh tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan syariat. Kalau mau dikasih gelu, hendaklah orang-orang yang membuat gelu, para penggali kubur, mengambil pelajaran. Aja ngasih ya Allah, ngemben ka geduhungi perkara sing cacahe, dan kita tidak mendapatkan kebaikan selain dari 3 itu. Pintunya 3 itu. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak solih. Kemudian dikarenakan terdapat larangan tentang mengapur, menyemen, membangun. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyat al-Asadi, bukankah aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah telah mengutusku? Katanya Ali kepada Hayyat gini, apabila kamu melihat gambar, jangan tinggalkan kecuali kamu hancurkan. Maksudnya gambar yang bernyawa dan kemudian gambar itu dipuja-puja. Coba anak-anak kita sekarang masang foto artis teng jero kamare misalnya. Terus ya Allah tidur gitu ya, Bu. Sekarang lihat anak-anak kita ekspresinya kalau nonton konser ketemu dengan artis yang dicintainya. Gimana, Bu? Gitu, Bu. Ya Allah, history sampai ngasih anak saya semaput nanti, Bu. Saya dulu zaman kecil juga gitu. Saya menangi jajan brondong. Biasanya ada foto artisnya. Menangi mboten? Menjenengan wong kota sih, nek kula wong desa. Brondong beras nika. Wonten artisnya nika Ardila, Maggie Z gitu. Kemudian dikumpulkan gitu ya. Nanti kalau punya 2 tukeran sama. Ya Allah, begitu indah dulu itu. Ya Allah, niku ngumpulna foto artis. Tapi dulu ya biasa aja gitu ya. Tidak kemudian ngefan yang gimana sampai titik mengkultuskan. Dan sekarang kita beranjak kepada mengkultuskan orang-orang solih, Bu. Fotonya dipajang seolah-olah dengan memasang foto itu kita akan mendapatkan hati-hati. Kita sudah berkisah tentang umatnya Nabi Nuh. Awalnya tuh begitu. Awalnya mereka baik-baik saja, menyembah Allah, beribadah sesuai dengan syariat. Kemudian apa yang terjadi? Ulama-ulama mereka mati, setan menyamar menjadi manusia, ikut bermusyawarah, kemudian menyamarkan, kalian nanti kalau nggak pasang foto atau membuat patung nanti lupa loh sama mereka. Gimana kalau kita buat patung yang semirip mereka untuk kenang-kenangan. Dibuatlah patung, mereka mengenang. Setelah itu lama-kelamaan bukan Allah yang disembah tapi apa? Patungnya. Tidak takut kepada Allah tapi takut kepada yang dipasang. Maka sudah ada semuanya kisahnya di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau
Tidak. Maka ibunda dan beliau berkata, apabila kamu mendapati kuburan yang tinggi, jangan tinggalkan kecuali kamu meratakannya. Hati-hati, lebar ngaji kia langsung mengkuburan langsung. Oh, tidak, bukan begitu. Yang perlu kita perbaiki dalam diri kita sendiri, berawal dari diri kita sendiri adalah bagaimana ilmu ini sampai kepada masyarakat. Maka kita yakin bahwa itu semuanya terjadi karena ilmu itu belum sampai. Maka tugas dakwah kita itu luas. Nah, ini hati-hati kalau ngajinya sambil ngantuk, cari Ustazah Eva, aja nek weruh gambar aja ditinggal kecuali dihancurkan. Jur melbu umai wong, anak gambar dihancurkan, melbu kuburan anak kijinge diratakan, bukan begitu. Ini wasiat Ali betapa menggambarkan kepada kita tugas dakwah kita itu semakin banyak. Maka yang sudah ngaji, yang sudah sampai kepadanya ilmu, punya PR yang luar biasa. Bagaimana di keluarga kita awali dengan seperti itu. Ibu, itu pentingnya berdoa mempunyai suami yang soleh, orang tua yang soleh, menantu yang. Jadi tidak terjadi perdebatan dalam keluarga kita. Kita pengennya enggak, suami pengennya iya. Kita pengennya enggak, anak kita pengennya iya. Kita enggak, orang tua kita. Itulah doa itu segala lini kita minta kebaikan kehidupan kita itu dari segala sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari gambar adalah gambar yang memiliki roh. Maksud dari kamu meratakannya adalah meratakan dengan tanah dan meninggikan sedikit. Dalam riwayat hanya cukup setengah, cukup menggunduk. Itu, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yujassas wala ya'sa bil bukai 'alal mayyit. Kemudian tidak dilarang menangisi jenazah. Kita sudah belajar di sebelum-sebelumnya. Berbeda antara menangis dan meratap. Maka jelas di sini tidak dilarang menangisi jenazah. Nangis itu boleh, yang tidak boleh meratap. Menangisnya dengan syarat tanpa meraung-raung dan merobek baju. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bertemu dengan bapak susunya Ibrahim. Jadi begitu Ibrahim lahir kan disusukan kepada seorang perempuan. Nah ini suaminya perempuan itu, berarti bapak susunya. Rasulullah SAW nangis karena kelingan putranya Ibrahim yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menangis, Rasulullah ditanya, "Apakah engkau seorang nabi juga menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Air mata itu adalah rahmat." Itu kenapa kadang kita kalau terharu apa, Bu? Itu rahmat. Kita takziah menangis itu rahmat. Kita melihat orang lain kemudian terharu itu rahmat. Innal aina tadma wal qalba yahzan wala taqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kemudian Rasulullah berkata, air mata bercucuran dan hati bersedih. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih. Rasulullah manusia biasa. Basyarum mislukum. Rasulullah qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Rasulullah itu manusia seperti kita, manusia biasa, diberi kesempurnaan yang dihususkan Allah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menangis. Rasulullah bersedih dengan perpisahan. Nah, maka menangis itu boleh. Nun sewu, ada seperti ini. Ketika jenazah dibuka wajahnya, anak diminta mencium, biasanya yang nyuruh gimana? Aja nangis ya, melas, ndak netes. Nanti air matanya bikin apa? Ngalang-ngalangi bapak ibumu mendapatkan kebaikan di kubur. Ibu, kalimat itu saya tidak mengatakan kurang benar tapi kurang tepat. Sekali lagi menangis apa tadi? Rahmat, kasih sayang dari Allah. Jadi bukan begitu, yang menghalangi kebaikan mayat itu bukan air mata, tetapi ratapan. Meratap itu tadi, meraung-raung tadi. Nah, nanti kita lihat bagaimana apa kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Dan terus menangis itu tidak apa-apa.
Dan air mata itu tidak apa-apa. Saat harus mencium ibu, mencium suami kah, mencium orang tua kah, nangis itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh, kita manusia, Rasulullah saja nangis, apalagi kita. Maka ini, kemudian min ghairi naukhin wala syakkin, jangan berteriak, jangan juga merobek-robek baju. Kemudian keluarga jenazah, wa yu'azza ahlahu illa thalathati ayyamin min dafnih. Nanti kita bahas. Keluarga jenazah ditakziahi sampai 3 hari setelah pemakamannya. Nah, ini tentang bertakziah. Nah, tentang bertakziah. Saya kembali ke atas bagaimana meratap. Nah, saya bacakan kembali. Orang yang meratap, ada hadis, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alayya sirbalun min qatiranin wa tir'un min jarabin. Orang yang meratapi mayit, meraung tadi maksudnya, bukan menangisi mayit tapi apabila ia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai jubah dari getah dan memakai pakaian dari kudis. Maksudnya, anggota badan orang tersebut akan dipenuhi dengan kudis dan gatal-gatal sehingga menutupi seluruh tubuhnya seperti baju jubah menutupinya. Sedangkan getah adalah sejenis getah tumbuhan yang digunakan ketika kambing terkena penyakit kudis, penuh dengan nanah dan kudis, penuh sampai kudis dan nanah itu seperti pakaian. Pakaian itu kan jubah, menutupi. Jadi orang yang senang meratap, meraung, menyobek-nyobek, jambak, frustasi, kemudian setelah meninggal rambutnya diapakan, Bu? Dipotong bodak-bodak, dikasih ngapa nyong frustasi. Itu hukumannya ini, Bu. Masya Allah. Dan kata Rasulullah, laisa minna man lam yatamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami. Kata Rasulullah, mboten takoni, Bu. Orang-orang yang menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju dan menyeru dengan semua seruan jahiliyah atau meratap. Kemudian ketika kami ngaji, Ustadz, apa yang dimaksud dengan seruan jahiliyah? Contohnya kalimat seperti ini. Ketika kita di depan mayat, ya Allah, kaulah sandaran hati. Prike sandaran hati ini mati. Sandaran hati kita siapa, Bu? Allah. Itu kalimat jahiliyah. Ya Allah, nyong prike leng orep, nek ora karon jenengan Mas, nyong uripe prike. Itu kalimat jahiliyah. Satu kalimat lagi contohnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Satu kalimat lagi. Nyong tak milu. Temenan arep milu? Kata suaminya, ora lah nyimpen karo bidadari bae. Kata suaminya, Bu. Nah, ini hati-hati kalimat. Kita boleh bersedih, mengungkapkan dalam media sosial, tapi kesedihan kita tidak boleh kalimatnya orang jahiliyah. Separuh nafasku hilang bersama dirimu. Wah, Ustaz Haifah kan ngerti lagu, yang ngerti lah. Biar yang ngerti tembangan-tembangan. Deng sikis ora tahu nembang. Separuh jiwaku pergi bersamamu. Kaulah sandaran hati, sandaran hidupku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tak milu. Nah, ini kalimat-kalimat apa? Dan orang yang mengucapkan seperti ini bukan golongan begitu jenisnya. Kita bersedih itu patut kok. Siapa sih yang gak kehilangan? Jangankan belahan jiwa, orang lain saja kehilangan kok. Kehilangan. Kemarin saya melihat putranya Bu Sigit itu wisuda bareng anak saya tuh. Saya gak bisa menahan air mata, Bu. Angger lewat saya selalu mengambil pelajaran. Ya Allah, wong mati yo. Umah semono gedene ora di tinggal, Bu. Saya betul-betul mengambil pelajaran dan nggak tahu saya harus ungkapkan di sini. Saya nggak tahu beliau punya amalan apa. Sampai hari ini saya tuh kelingan beliau terus, dan kalau kelingan tuh mesti saya Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fuan. Itu, Bu, saya nggak tahu. Sampai bilang, Pak Sigit, Ibu tuh punya amalan apa tau, Pak? Saya tuh masih hari ini tuh terngiang betul dengan Bu Sigit itu. Kalau sudu Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fuan. Pelajaran yang luar biasa. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sedih bukan apa-apanya, gak ada hubungan darah. Apalagi kok yang meninggal adalah, maka mustahil manusia tidak menangis. Pasti bersedih, tetapi tidak dengan meratap. Nah, inilah meratap. Kemudian tadi tentang takziah disebutkan
disebutkan di dalam kitab ini ditakziahi itu sampai 3 hari, Bu. Nah, saya bacakan, bertakziah kepada saudaranya artinya mendorong orang yang tertimpa musibah untuk sabar, menghibur dengan perkataan semoga Allah memberi pahala besar. Artinya orang takziah itu intinya memberi harapan kepada orang yang ditinggal. Contoh kita ketemu, kuat insya Allah, sabar insya Allah, saya kuat ya, kuat insya Allah. Itu kalimat-kalimat yang memberi harapan kepada orang yang ditinggal. Dimakruhkan bertakziah setelah melewati 3 hari, kecuali bagi musafir. Nanti ada keterangannya. Kenapa? Karena umumnya kesedihan itu telah hilang setelah 3 hari. Ini kata Syekh Mustafa. Sekaligus ini menjadi renungan untuk kita. Suami kita bersedih berapa hari, Bu? Anak-anak kita mengingat kita berapa hari? Teman kita setelah takziah ya tokonya tetap buka, pengajian tetap berjalan. Gak ada pengajian libur gara-gara kita meninggal, tetap berjalan. Gak ada toko tutup gara-gara kita meninggal, tetap berjalan dunia itu. Anak-anak kita akan kembali ke kuliah. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena pada umumnya kesedihan telah berlalu 3 hari. Dikhawatirkan kalau kita bertakziah dia ingat lagi, maka mestinya kesedihan yang sudah mulai berkurang itu muncul lagi. Tapi ini masih ada pembahasannya. Mengungkit kesedihan dinilai tidaklah baik. Dengan kita datang lagi itu akan membuat dia ingat jadi apa? Jadi nangis lagi. Sudah tidak nangis, kedatangan kita cerita gimana, gerah nopo? Cerita lagi terus nangis lagi. Padahal kemarin sudah tidak nangis. Kemudian begitu juga dimakruhkan mengulang-ulang takziah. Jadi sudah datang, besok datang lagi, besoknya lagi, datang lagi. Sedangkan takziah yang paling utama adalah setelah mayit dimakamkan. Setelah mayit. Kenapa? Tadi ada alasannya. Kenapa dimakruhkan 3 hari? Karena takut mengulangi kesedihan atau trauma. Sekarang dicintai. Bertakziah itu setelah dikuburkan. Kenapa? Karena sebelum dimakamkan keluarga mayit itu sibuk merawat jenazah, ya Bu. Misalnya kalau di rumah sakit sibuk mengurus administrasi, memandikan. Sementara kalau ada tamu berarti pikirannya apa, Bu? Terpecah belah, terbagi. Kecuali apabila kesedihan keluarga mayit sangat besar sehingga mendahulukan takziah itu lebih utama karena untuk menghibur mereka, termasuk orang dekat. Nah, mengulang takziah bagi orang dekat itu akan memberi semangat. Kebalikannya gitu. Misalnya saya punya teman akrab, dia datang lagi hari pertama, kuat insya Allah. Datang lagi dia hari kedua. Nah ini jadi segala sesuatu itu ada adabnya, ada aturannya. Terus bagi musafir misalnya kita udah ada pengumuman meninggal belum sempat, nah takziahnya tidak mengapa lebih dari 3 hari. Dimakruhkan itu, makruh itu berbeda dengan haram ya Bu. Berarti tetap boleh lebih dari 3 hari. Tapi menurut Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab ini makruh, gak disenangi Bu. Karena itu akan mengulang kesedihan. Kecuali teman dekat Anda dan merasa bahwa itu sudah seperti keluarga. Kehilanganmu adalah kehilanganku. Bapak gak ada sama dengan bapakku karena sudah saking dekatnya atau kerabat dekat, maka yang demikian tidak mengapa. Kita pun membaringi seperti saya Bu Sigit Seto, saya langsung ngoyok ke PKU begitu. Di sini dimakruhkan gitu. Tapi insya Allah kita jangan ngerusui keluarga inti. Jangan tanya dulu meninggalnya jam berapa, kenapa, sudah kita datang saja untuk memberi support supaya keluarga berbahagia. Masya Allah teman-temannya sudah pada hadir. Sing nresnani kathah, sing ndongake kathah. Itulah takziah. Maka ketika kita membaca doa mayit itu, berdoalah seserius mungkin sebagaimana kelak ketika kita mati kita ingin didoakan, seperti seriusnya kita ketika kita mendoakan itu. Sedikit lagi, 2 kalimat lagi selesai. Wala yudfanuthnani fil qabri illa lihajatin. Dan tidak diperbolehkan apabila 2 jenazah dikubur dalam 1 liang kubur kecuali hajat.
Nah, contoh ketika terjadi tsunami. Nah, itu dikuburkannya pakai apa, Bu? Bahkan sudah tidak ditata lagi, sudah digedok langsung. Itu darurat. Sekarang di Palestina, itu liangnya satu, kemudian jenazah di. Nah, maka jajarannya itu berarti tadi menghadap mana? Menghadap kiblat. Nah, itulah indahnya sebenarnya kuburan itu semuanya tuh ditata, sehingga kuburan itu semuanya satu jalur. Kan kita ndak nggih. Karena bloke kanan Mbah Sapa, bloke kene keluargane Mbah Sapa. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, enggak. Sudah punya tempat masa depan atau belum? Bagi yang belum, mau dikubur di mana, Bu? Di kuburan biasa. Pastikan kuburan itu tidak tercampur antara muslim dan. Kenapa sih demikian? Ya Rasulullah melarang. Dan ada doa ketika kita melewati kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, memberi keselamatan kepada ahli kubur. Memang orang yang tidak menyembah Allah selamat? Tidak selamat. Maka kita tidak boleh mendoakan. Hidup boleh mendoakan, kalau sudah mati. Nanti kan ada fikih takziah ketika yang kita takziahi adalah non muslim. Kalau yang mati itu non muslim, keluarganya muslim, yang didoakan siapa? Keluarganya. Kalau yang meninggal muslim, yang ditinggal tidak muslim, yang didoakan siapa? Boleh nggak mendoakan non muslim yang masih hidup? Boleh, selama masih hidup. Di antara doa yang kita panjatkan adalah semoga mendapatkan hidayah. Neng ampun nek takziah, semoga jenengan mendapatkan hidayah. Bukan seperti itu. Doa itu kita ucapkan. Nah, itu menyinggung di dalam masyarakat kita yang demikian tidak lazim. Maka kita mendoakan semoga sabar. Sabar itu kan kata umum. Menerima, sabar, ikhlas, itu kan kalimat yang umum. Kita teruskan dalam hati kita, ya Allah, semoga orang yang aku takziahi ini mendapatkan hidayah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah adab di dalam Islam. Wa kana nabiyyu ka'anna yajma'u rajulaini min qatli Uhud. Rasulullah mengumpulkan dua laki-laki yang syahid dalam perang Uhud. Berarti keadaannya adalah darurat. Selama tidak, maka satu liang untuk satu. Bahkan di masyarakat kita itu sangat baik. Kalau digedok masih ada jenazahnya, biasanya diapakan? Ditutup lagi. Kecuali sudah habis, kemudian liang lahat itu digunakan lagi. Seperti misalnya ibu saya, menek ibu mati dikuburna nenggon bapak. Ya karena beliau sudah meninggal kurang lebih 29 tahun, mungkin logikanya manusia sudah menjadi tanah gitu kan. Ada beberapa yang Allah wallahu taala alam atas izin Allah jasadnya masih utuh, kemudian tidak jadi dikuburkan di situ, kemudian ditutup kembali, dijadikan di sampingnya. Maka ibu, banyak sekali yang kita pelajari, ini adalah bab adab. Ya, adab kan. Bertakziah tadi butuh adab, menguburkan adab, dan ikatlah sunnah itu. Maka kalau ada hal-hal yang terjadi di kuburan selain itu, ya itu mungkin apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Tetapi sunnahnya itu jangan dilepaskan. Contohnya tadi membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada adab-adab menguburkan yang lain, adab-adab kita dikubur. Kita belum bahas hari ini. Insya Allah sebelum membahas kitab zakat besok kita tambahkan. Ibu kalau ke kubur nyopot sendal atau enggak? Nah itu. Duduk di kijingnya orang pendak. Banyak orang ziarah dengan santainya, kijingnya yang didoakan di sini, dia duduk di bokongnya nempel ke siapa? Ke kuburannya orang lain. Berdoanya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap apa? Menghadap yang didoakan dan seterusnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ini sebelum kita paruan lah membahas tentang zakat. Maka ya Allah, dari tadi pahamilah prinsip, pahamilah mana yang tradisi, mana yang prinsip, dan satu hal, gigitlah sunnah Nabi sekuat mungkin. Jadi yang sunnah itu jangan ditinggalkan. Kita ulang sedikit, kemana mayit dihadapkan ketika dikuburkan? Ke kiblat. Dimasukkan melalui arah mana dulu? Kepala. Apa doa yang dibacakan orang yang di dalam lahat? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Berapa ukuran liang lahat yang disebutkan dalam kitab ini? Setinggi orang biasa ditambah mengangkat kedua tangan. Apa yang dilarang dalam kubur? 1, mengapur, menyemen, membangun, dan seterusnya. Bolehkah menangisi jenazah? Boleh. Yang tidak boleh? Meratapi. Di antara perbuatan meratap itu adalah menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju, mengucapkan kata-kata orang jahiliyah. Apa di antara kata-kata orang jahiliyah tadi? Separuh nafasku, sandaran hidupku, aku tak melu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apa yang dikatakan Rasulullah tentang air mata? Adalah rahmat, dan sekaligus itu dalil menangis itu boleh, yang tidak boleh meratap. Apa hukuman bagi orang yang meratap? Kelak akan dibangkitkan dalam keadaan berkudis, kudisnya merata sampai seperti jubah. Dan hukuman kedua, Rasulullah tidak mengakuinya sebagai golongannya. Yang terakhir ada bertakziah, jangan melebihkan sampai 3 hari. Kenapa? Karena mengulang kesedihan itu tidak baik. Kapan bertakziah? Saat meninggal atau setelah dikuburkan yang baik? Kenapa? Karena keluarga sibuk mengurusi penyelenggaraan mayat. Tetapi ya boleh, makanya kan ada sunnah menyolati. Makanya ini kan kita tidak bicara wajib, tidak bicara haram, kita hanya bicara makruh dan sesuatu yang dicintai menurut penulis buku ini, menurut madhab yang beliau tulis, yaitu madhab Syafi'iyah. Dan kita insya Allah sudah terbiasa kalau bertakziah itu pengen ikut menyolati. Maka selalu kami ingatkan, ayo dosangu wudhu seko ngoma, pakaian sudah siap sholat, menggunakan kaos kaki, begitu datang jenazah mensolati. Insya Allah kita akan teruskan yang terakhir. Pertanyaan terakhir, bolehkah mengubur dalam satu liang 2 jenazah? Dalam keadaan darurat. Demikian, dan perlu ibu bapak ketahui, kita tahu syariat menguburkan jenazah itu syariatnya cepat-cepat, tetapi tidak dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah meninggal hari Senin dan dikuburkannya itu hari Rabu. Ada yang mengatakan hari Selasa. Sementara kita tahu menguburkan mayit itu disuruh apa? Cepat-cepat. Karena apa yang terjadi waktu itu, sahabat syok, Bu. Bahkan Umar sendiri mengatakan Rasulullah enggak meninggal. Rasulullah hanya seperti Musa yang sedang diangkat untuk mengambil Taurat selama berapa hari? 40. Nanti Musa akan kembali kepada kaumnya. Abu Bakar enggak percaya. Umar, sampai Abu Bakar kemudian berkata, sesiapa yang menyembah Rasulullah, maka Rasulullah telah meninggal. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan meninggal, Allah masih hidup. Ini diantara. Kemudian yang kedua, saking syoknya, maka kemudian sahabat bingung ketika memandikan Rasulullah. Apakah bajunya dilepas atau dimandikan dengan pakaiannya? Akhirnya dimandikan dengan pakaiannya, dikafani dengan kain putih 3 lembar. Dan ketika Abu Bakar itu datang pada kematian Rasulullah, membuka tutup yang menutupi wajah Rasulullah, Abu Bakar berkata, ya Allah, Rasulullah itu baik hidupnya dan matinya. Tubuh Rasulullah baunya wangi. Itu tidak menjadi kepada kita. Sehingga gini, ora apa-apa ngenteni wong Nabi weling dikubur rong dina. Maka terjadi di kita itu kalau ada orang meninggal itu ditunggu, bahkan meninggal hari ini dikuburkan besok karena nungguin anaknya yang di mana, sementara tidak ada tiket pesawat, harus kapal dan seterusnya. Dengan menyamakan, oh Kanjeng Nabi we ora langsung, ini khususnya Nabi dan jasadnya Nabi itu tidak rusak. Dan apa kemungkinan kedua kata tulisan ini, yang nyolati dan mendoakan itu banyak. Dan kala itu Rasulullah diletakkan di kamar. Berapa ukuran rumah Rasulullah? 3
Tidak seperti hari ini ibu meninggal rumahnya bisa untuk sholat sekali angkatan 30 orang. Tidak dengan Rasulullah. Sahabat berlomba-lomba nyolati dan memakan waktu yang sangat lama. Sampai kepada penguburan itu ada lubang tok. Seperti yang terjadi di Arab Saudi itu kan lubang dan ada lahat gitu. Maka sahabat ini Rasulullah mau dikuburkan dengan lubang saja atau dengan liang lahat. Maka kemudian mereka memutuskan ya wis sapa sing teko antara penggali lubang dengan penggali lahat. Ternyata yang datang adalah penggali lahat. Maka Rasulullah dikuburkan dengan liang lahat. Bukan hanya lubang yang kemudian jenazahnya coba sesekali cari video pendek tentang bagaimana orang di Arab sana menguburkan jenazah. Jadi cuman lubang begitu di tembok, jenazahnya diangkat diletakkan begitu saja, kemudian ditinggal ditutup, nanti berapa tahun kemudian dipastikan jenazah ini sudah hancur, dibersihkan, diganti dengan yang lain. Dan atasnya hanya tanda, kalau di Saudi itu nomor, ya kan? Nomor 1, 2, 3, 4, blok timur, blok barat, blok selatan, blok tenggara dan seterusnya, tanpa diberi nama ataupun tanda-tanda yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ayah dan ibuku, alangkah harumnya Anda Rasulullah waktu hidup maupun ketika meninggal dunia. Dan kala itu ada alasan kedua, ada alasan ketiga. Sahabat juga kala itu untuk menjaga persatuan. Bukan mereka mau mencari jabatan, mereka langsung membahas siapa yang akan menggantikan Rasulullah, supaya umat kala itu tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah. Jadi ada riwayat yang mengatakan Rasulullah meninggal Senin, kemudian dikuburkan malam Rabu, dan ada yang mengatakan Rasulullah dikuburkan Selasa. Ini kan nggak masalah buat kita. Wong itu Nabi, makhluk hamba Allah yang dikhususkan oleh Allah. Maka tidak benar jika hari ini kita membiarkan mayat tidak segera dikuburkan, menunggu saudara dari jauh, disandarkan kepada Nabi saja tidak langsung dikuburkan, Nabi saja tidak langsung dimakamkan. Maka wallahu ta'ala a'lam. Masih banyak lagi tentang adab-adab kubur. Dan kemarin ketika kami menguburkan Bu Sigit, kami melewati satu komplek kuburan yang di situ sudah ada papan bagaimana adab-adab di dalam kubur. Di antaranya melepas sandal, tidak duduk di atas nisan karena itu ada hukumannya. Kemudian ada hadisnya, kemudian berdoanya itu menghadap kiblat, kemudian adab-adab tidak meratap dan seterusnya. Kita juga belum bahas juga tentang gimana sih kalau ke kuburan kok bawa bunga atau membawa air kemudian disiramkan. Ada seorang ibu bertanya, gimana tapi saya nggak meyakini apa-apa kok, ya cuman pengen bawa bunga aja gitu ditaruh di situ, sama pengen bawa air aja, rasanya tuh pengen nyiram. Kalau Anda sudah tahu ilmunya dan Anda tidak meyakini apa-apa, ya mubah mawon mboten napa-napa. Maksudnya ya kalau mau melakukan dan Anda tidak meyakini apa-apa ya silahkan. Tapi kebaikan dari seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada contohnya begini, timbang tak go tuku kembang, tak sodakohna atas nama Cimail. Wallahu ta'ala alam bisawab. Prinsipnya ketika di agama tidak ada larangannya, maka bab muamalah, membawa bunga ke dalam kubur tanpa keyakinan apa-apa ya boleh-boleh saja. Wong tidak ada larangannya. Hanya saja kalau kita meyakini, karena bunga itu di dalam agama tertentu ada maknanya. Warna putih itu warna apa, warna merah itu warna apa, warna ungu misalnya maka yang demikian tidak boleh. Maka ulama dahulu itu kan sangat arif, tidak menghilangkan budayanya, tetapi memasukkan Islam ke dalam budaya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri dahulu. Astagfirullahaladzim walakum. Kalau ceramah ini terdengar di beberapa tempat dan ada salahnya, tolong diislah, diperbaiki, karena yang bicara ini masih fakir ilmu. Kalau ada baiknya semoga kita semuanya dapat mengambil, kalau ada kurangnya mari kita lengkapi bersama-sama. Saya akhiri, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.